Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Bima Prasetya Nafi selaku moderator dari kelompok 10 dan saya ditemani oleh teman saya yang bernama Wahyu Akbar. Untuk yang pertama, dengan hormat Bapak Arif SE MSc selaku pembimbing mata kuliah Auditing 2 dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian substantif terhadap pemegang saham. Pengujian substantif ialah pengujian pokok atau inti dari pemeriksaan audit yang harus dilakukan auditor untuk memberikan keyakinan terhadap adanya atribut yang mendasari penyajian akuntansi keuangan, diantaranya untuk yang pertama keterjadian, yang kedua kelengkapan, yang ketiga klasifikasi, yang keempat penelitian, dan yang kelima penyajian. Deskripsi modal sendiri atau ekuitas pemilik. Di sini ada dua. Yang pertama modal sendiri. Modal sendiri adalah jumlah kontribusi kumulatif yang diberikan oleh pemilik kepada perusahaan sebagai suatu entitas ditambah dengan laba yang diperoleh perusahaan yang ditahan di dalam perusahaan. Yang kedua, pengujian substantif terhadap pemilik pemegang saham, yaitu auditor menghadapi transaksi perubahan unsur neraca yang frekuensi rendah terjadi tetapi melibatkan jumlah rupiah yang besar dalam setiap transaksinya. Tujuan pengujian substantif di sini ada 4. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang ringkasan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan ekuitas pemegang saham. Yang kedua, membuktikan bahwa saldo modal saham mencerminkan kepentingan pemegang saham yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan ekuitas pemegang saham selama tahun yang diauditkan. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan keseimbangan pemegang saham yang disajikan di neraca. Yang keempat, membuktikan bahwa saldo ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di neraca merupakan pemilik terhadap aktivitas entitas. Pentingnya pengujian substantif pemegang saham. Yang pertama, memastikan akurasi data keuangan. Detail akurat. Pengujian substantif membantu memastikan bahwa data terkait pemegang saham, termasuk jumlah saham yang dimiliki, transaksi saham, dan membayar dividen, dicatat dengan benar dalam laporan keuangan. Penghindaran kesalahan. Melalui pengujian substantif, auditor dapat mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan pencatatan yang mungkin terjadi. Yang kedua, mencegah dan mendeteksi kecurangan. Deteksi kecurangan. Pengujian substantif dapat mendeteksi tanda-tanda kecurangan seperti manipulasi transaksi saham atau pembayaran dividen yang tidak sesuai. Pencegahan. Pengetahuan bahwa data akan diaudit secara mendalam dapat menghalangi tindakan kecurangan oleh manajemen atau pemegang saham. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pentingnya pengujian substantif pemegang saham. 3. Kepatuhan terhadap regulasi dibagi menjadi 2, yaitu 1. Kepatuhan hukum, yaitu pengajuan substantif membantu memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku, seperti peraturan pasar modal dan kebijakan pengungkapan informasi. Yang kedua, pencegahan sanksi, yaitu kepatuhan yang baik menghindarkan perusahaan dari sanksi buruk dan reputasi yang buruk. Yang keempat, keandalan laporan keuangan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Opini auditor,
Pengajuan substantif memberikan dasar yang kuat bagi auditor untuk memberikan opini yang meyakinkan tentang keandalan laporan keuangan. Yang kedua, transparansi, yaitu pengujian ini meningkatkan transparansi laporan keuangan, sehingga pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Prinsip akuntansi umum berterima kasih dalam penyajian ekuitas pemegang saham dibagi menjadi 3, yaitu 1. Modal saham. Penjelasan yang lengkap terhadap akun modal saham harus dibuat di neraca yang dapat disajikan dalam bentuk catatan kaki atau sebagai laporan atas keuangan. Yang kedua, treasury stock. Treasury stock harus disajikan dalam neraca dalam kelompok modal saham. Jumlah yang disajikan sebesar kosnya sebagai pengurang terhadap jumlah modal saham dan saldo laba. Yang ketiga, saldo laba. Perubahan saldo laba dalam tahun yang diaudit dapat disajikan dalam laporan tersendiri, disebut laporan perubahan saldo laba, atau digabungkan dengan laporan laba rugi yang disebut laporan laba rugi, dan perusahaan saldo laba. Informasi yang berkaitan dengan penggunaan saldo laba harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Program audit dalam pengujian substantif terhadap kepemilikan saham. 1. Pemahaman awal dan perencanaan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Pemahaman struktur ekuitas. Dapatkan pemahaman tentang struktur ekuitas perusahaan, termasuk jenis saham yang diterbitkan, hak dan kewajiban terkait saham, dan perubahan dalam ekuitas selama periode audit. Yang kedua, penilaian risiko, yaitu identifikasi dan menilai risiko kesalahan material terkait ekuitas pemegang saham. Yang kedua, pengujian substantif. A. Pemeriksaan dokumen dibagi menjadi 3, yaitu 1. Konfirmasi eksternal. Kirim konfirmasi kepada pemegang saham utama untuk memverifikasi jumlah saham yang dimiliki dan hak terkait. Yang kedua, review buku saham, yaitu tinjau buku saham dan daftar pemegang saham untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan catatan. Yang ketiga, pemeriksaan dokumen legal, yaitu verifikasi dokumen pendukung terkait penertiban saham baru, pembelian kembali saham, dan transaksi ekuitas lainnya. B. Analitik dibagi menjadi 2, yaitu analisis varian, yaitu lakukan analisis varian untuk mengevaluasi perubahan dalam ekuitas pemegang saham dibandingkan dengan periode sebelumnya. Cari penjelasan atas perubahan yang signifikan. Yang kedua, rasio dan tren. Analisis rasio keuangan yang relevan, misalnya rasio utang terhadap ekuitas dan tren ekuitas untuk mengidentifikasi anomali atau penyimpangan. C. Pengujian transaksi dibagi menjadi 2, yaitu verifikasi transaksi ekuitas, yaitu lakukan pengujian terhadap transaksi ekuitas seperti penerbitan saham baru, dividen, dan pembelian kembali saham. Verifikasi transaksi tersebut dengan dokumen pendukung. Yang kedua, pengujian dividen, yaitu verifikasi ketepatan dan kelengkapan pencatatan dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham. D. Pemeriksaan kebijakan akuntansi. Kesesuaian dengan standar akuntansi, tinjauan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pencatatan ekuitas pemegang saham, dan pastikan kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku, misalnya IFRS dan GAAP. E. Reconciliation dibagi menjadi 2, yaitu reconciliation ekuitas. Lakukan rekonsiliasi antara catatan ekuitas di buku besar dengan laporan keuangan untuk memastikan kesesuaian. Yang kedua, rekonsiliasi dividen, yaitu rekonsiliasi pembayaran dividen dengan laporan bank dan catatan pemegang saham. 3. Evaluasi dan kesimpulan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Evaluasi temuan. Evaluasi hasil pengujian substantif untuk menentukan apakah ada kesalahan material atau penyimpangan dalam pencatatan ekuitas pemegang saham. Yang kedua, dokumentasi temuan, yaitu dokumentasikan semua temuan, kesimpulan, dan rekomendasi terkait ekuitas pemegang saham dalam kertas kerja audit. Yang ketiga, komunikasi dengan manajemen, yaitu diskusikan temuan audit dengan manajemen dan jika diperlukan rekomendasikan langkah-langkah perbaikan. 4. Pelaporan dibagi menjadi 2,
yaitu 1. Laporan audit, sertakan temuan dan kesimpulan pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham dalam laporan audit akhir. Yang kedua, komunikasi dengan komite audit, laporkan hasil audit kepada komite atau pihak pengawas terkait lainnya. Untuk selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab silahkan ketik di kolom komentar yang ada di bawah. Dan terima kasih, sekian dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada salah kata dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.